Maka Al-Quran mengatakan bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Maka tolong cari bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan, dan di situ ada kemudahannya. Maka kesulitan apapun pasti di situ ada kemudahan yang bisa didapatkan. Ada satu dari Ibu Sri Mulyati mengatakan, Assalamualaikum Pak Ustadz, boleh tahu tentang kisah Rasulullah bertemu dengan Siti Khadijah. Artinya dan ini juga kisah rumah tangganya Rasulullah, artinya seperti itu. Dan bagaimana dari sikap kita menyikapinya sebagai umatnya, dari pihak kita sebagai suami dan sebagai istri gitu. Karena mungkin ini juga berkaitan dengan pertanyaan Ibu Lina Tun dari Jakarta Timur, karena beliau juga menanyakan bagaimana standar istri yang taat terhadap suami itu bagaimana gitu. Jadi apakah itu bisa kita lihat dari segi sirah nabawiyah, mungkin minimal dari ibunda kita Siti Khadijah. Silakan Abi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dengan pertanyaan yang disampaikan tadi. Kalau ingin melihat sosok Rasulullah dengan Siti Khadijah, sangat luar biasa ya. Jadi bahkan tema secara khusus ya Rasulullah dengan Siti Khadijah bagaimana? Cukup panjang, namun saya sampaikan beberapa poin saja. Ingat ya, yang terpenting antara Rasulullah dengan Siti Khadijah, kalau dipertemukan pastinya karena terdengar Rasulullah orang yang jujur. Makanya Siti Khadijah ini menjadikan Rasulullah sebagai orang kepercayaannya. Saya ingin sampaikan sejenak atau sedikit tentang Siti Khadijah. Siti Khadijah ini adalah orang yang sangat kaya raya tapi sangat terhormat karena menjaga dirinya. Beliau adalah seseorang yang kaya tapi terhormat, tapi punya akhlak yang sangat baik, sehingga akhlak yang baik inilah yang membuat orang kagum dan senang kepadanya. Dan senang berbisnis, tapi saat berbisnis dia tahu tentang kapasitas dia seorang wanita tetap untuk menjaga kehormatannya. Punten, sekedar ingin tahu sejenak untuk dilihat. Siti Khadijah. Banyak sekali orang-orang yang ingin menjadikan kepercayaan atau yang ingin dipercaya oleh Siti Khadijah. Boleh bahasanya punten, yang ingin bekerja dengan Siti Khadijah. Tahu, yang namanya paman Rasulullah Abu Thalib, ini adalah orang yang terhormat di kota Mekah. Dan beliau adalah salah satu yang memutarkan daripada hartanya Siti Khadijah kalau berdagang. Orang kepercayaannya Siti Khadijah. Kalau dibilang, punten, dipanggil Abu Thalib, wahai Abu Thalib, Anda, aku percaya untuk menjualan daganganku, maka diutuslah Abu Thalib. Punten bahasanya. Kalau tidak terlalu berlebihan, menjadi karyawannya Siti Khadijah. Bagaimana sosok yang terkenal, dahsyat, dan hebat, dan terpandang di kota Mekah, menjadi, punten, menjadi bekerja bersama dengan Siti Khadijah. Dan sekarang ternyata Rasulullah menjadi istri dari suami daripada Siti Khadijah. Bagaimana ini ingin melihat sosok Siti Khadijah bagaimana gitu, dahsyatnya dan luar biasanya Siti Khadijah. Iya. Nikah dengan Rasulullah SAW. Kalau dibilang sosok yang dimiliki oleh Siti Khadijah, yang pertama, Siti Khadijah ini adalah dapat menjadikan Rasulullah tenang saat berada dengan Siti Khadijah. Jadi seorang wanita namanya juga adalah ketika ditanya Siti Hawa saat pertama kali diciptakan oleh Allah, Nabi Adam bertanya, bi ayyi amri ma khuliqti, untuk apa kau diciptakan? Siti Hawa menjawab, li aku musakanan laka. Aku diciptakan oleh Allah untuk membuat engkau tenang, tentram, dan nyaman. Betah hidup. Maka itulah tugas wanita. Maka Siti Khadijah sanggup memberikan ketenangan ke dalam hati Rasulullah. Itu sifat wanita yang sesungguhnya, walaupun harus dipreteli satu-satu, ini loh sifat-sifat yang ada. Namun intinya karena waktu,
Siti Khadijah seorang wanita yang sanggup membuat hati Rasulullah tenang, nyaman, tentram. Itulah Siti Khadijah. Mana buktinya? Saya sampaikan buktinya. Ingat ketika Rasulullah pertama kali dapat wahyu di Gua Hira. Saat Rasulullah pertama kali dapat wahyu di Gua Hira, apa yang didapatkan? Ketakutan? Apa santai? Bagaimana? Jawabannya ketakutan. Sampai berlari dari Gua Hira itu. Kalau dalam keadaan panik, biasanya langkah tidak terarah. Kalau dalam keadaan panik, pikiran pun kacau. Rasulullah panik, jumpa dengan seorang yang tidak dikenal, begitu turun dari gunung, banyak bebatuan sujud, lalu apalagi pepohonan sujud, lalu gunung pun sujud, makin panik Rasulullah SAW, tapi tahu, kakinya terarah. Kemana larinya? Larinya menuju ke rumah Siti Khadijah. Kenapa? Karena Rasul tahu, kalau yang menenangkan hatinya hanya Siti Khadijah. Yang dapat menenteramkan hatinya hanya Siti Khadijah. Dan benar, setelah berjumpa dengan Siti Khadijah, Masya Allah, ditenangkan dan ditenteramkan hatinya oleh Siti Khadijah. Ini dia. Tugas seorang wanita, kalau dicek daripada kehidupan, menenangkan hati suami. Suami sedang kemana? Jaga rumah, tenangkan rumah. Seakan-akan suami mengatakan, tenanglah, ada istri di rumah. Tenanglah, ada istri di rumah. Itu adalah sudah membuat kesuksesan menjadi seorang istri. Lalu apa? Kalau suaminya seperti apa? Ya Rasulullah SAW. Bagaimana? Rasulullah SAW memiliki sifat untuk kepada seorang wanita ataupun kepada istri, khususnya kepada Siti Khadijah, Masya Allah, tidak pernah melupakan dengan apa yang dilakukan oleh istri. Apa Rasulullah pernah melupakan Siti Khadijah? Tidak. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri mengatakan, Wallahi ma abdalani Allahu. Ma abdalani Allah. Artinya apa? Ketika Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau telah digantikan oleh Allah dengan para wanita, maksudnya dengan istri-istrimu? Apa Rasulullah mengatakan? Demi Allah, Allah tidak menggantikan posisi Khadijah di hatiku. Kenapa coba? Jawabannya apa? Jawabannya Rasulullah ada termasuk orang yang setia kepada Siti Khadijah. Iya. Dan tidak pernah melupakan kepada Siti Khadijah, karena ini sedang membicarakan tentang Siti Khadijah. Lalu yang dilakukannya lagi oleh Rasulullah SAW kepada Siti Khadijah, Masya Allah, itu membalasnya dengan, boleh dibilang, apa ya, dengan doa-doa, karena memang setelah Siti Khadijah wafat, sampai terkenal dengan namanya Amul Huzni, tahun kesedihan. Ya, saya tidak bisa berbicara banyak tentang Siti Khadijah, karena apa? Ini hanya sedikit yang saya sampaikan, karena harus dari awal disampaikan bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah bernama dengan Siti Khadijah. Karena ketika mengetahui kehidupan Rasulullah dengan Siti Khadijah, Masya Allah, kita akan mengetahui bagaimana sosok wanita yang dapat menenangkan suaminya, dan bagaimana sosok suami yang benar-benar ingin membalas kebaikan istrinya. Maksudnya apa? Siti Khadijah. Jadi intinya saya gambarkan, kalau dalam masalah ini, jadilah Anda seorang wanita yang sanggup menenangkan hati suami. Dan wahai Anda suami, jadilah Anda yang selalu ingin membalas kebaikan istri. Maksudnya apa? Untuk selalu, istrinya apa? Istilahnya adalah untuk membalas apa yang dilakukan kebaikan oleh istri. Istri melakukan apa? Balaslah kebaikan itu. Istri melakukan ini, balaslah dengan kebaikan apa. Jadi, istri pandai memberikan ketenangan kepada suami, suami pandai membalas kebaikan istri. Maka itulah seakan-akan yang singkat saya gambarkan antara sosok Rasulullah dengan Siti Khadijah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ini gambaran. Mungkin kita butuh sesi khusus ya, Bi, untuk kajian tentang rumah tangga Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah di waktu-waktu yang akan datang. Baik, Kang Daru, silakan. Kita masih ada waktu ya, Bi ya. Ya, perlu kita akan lanjutkan ya. Agenda kembali ya, insya Allah, Bi ya. Baik, ini ada pertanyaan dari salah satu jamaah muslim yang dari Batam. Ini dari Ibu Megawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Keluarga besar di Kajian Majelis Positif. Saya mau menanyakan, jika seandainya kita susah untuk menerima semua yang terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa ikhlas dan bisa menerima semua takdir yang digariskan Allah, seperti semua yang telah terjadi, atau seperti semua yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah yang sering mendapatkan banyak ujian, tapi tetap bersabar, ikhlas dalam menerima semua yang terjadi. Tafadhal Ustaz. Jazakumullah khair. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu kalau sesungguhnya sempurnanya hidup di dunia
itu adalah adanya ujian. Barulah itulah hidup di dunia. Kalau kita mengatakan hidup di dunia tanpa ada ujian, itu bukan dunia. Dunia ini dalam Al-Quranul Karim, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dunia ini seperti roda yang berputar. Kalau roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah. Berarti kadang sedih, kadang bahagia, kadang sakit, kadang sehat. Kadang dalam keadaan situasi bahagia, sedih, itulah yang namanya kehidupan. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Maka dalam keadaan kesulitan yang terjadi, apapun yang didapatkannya, bagaimana caranya agar kita ikhlas menerima apa yang didapatkannya? Yakinkan. Nomor pertama ini, yakinkan kalau ini adalah punten. Bukan daripada, maksudnya gini, yakinkan kalau ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan daripada zolimnya Allah. Itulah yang paling berat apabila orang merasa dengan ini, kenapa Allah berbuat ini kepada saya? Kenapa Allah melakukan ini kepada saya? Ketika Anda mengkenapakan terhadap apa yang terjadi kepada dirinya, Allah tidak suka. Seakan-akan Anda telah suudzon kepada Allah dengan mengkenapakan kepada Allah. Dan punten, para ulama mengatakan tidak beradab kalau ada manusia mengkenapakan kepada Allah. Tidak ada adab. Tidak punya akhlak kalau bahasanya. Ya. Tidak berakhlak kalau manusia mengatakan, kenapa ya Allah? Gitu ya. Iya, kenapa? Tidak. Makanya dengan mata tidak ada adabnya. Makanya dengan kata, apa hikmah dari kejadian ini kepada saya ya Allah? Paling itu dibolehkan. Hikmahnya COVID ini apa ya? Gitu. Hikmahnya, ini hikmah yang ditanyakan. Karena pasti ada hikmahnya. Kalau mengkenapakan seakan-akan aku benar, dia salah. Makanya, jangan pernah mengkenapakan apa yang ada. Maka yang pertama, ketika peristiwa apapun yang terjadi kepada diri kita, yang pertama, yakin ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hadis Rasulullah mengatakan, idza ahabballahul abdu ibtalah. Dalam riwayat, idza ahabballahul qauma ibtalah. Apabila Allah mencintai seorang hamba atau mencintai seorang kaum, maka Allah akan mengujinya. Sebesar ujian yang didapatkan, maka sebesar itu cinta Allah kepadanya. Jadi, yang pertama, yakinkan, wahai teman-teman semuanya yang sedang mendapatkan musibah atau sedang mendapatkan masalah, yakinkan ini adalah ujian karena Allah cinta kepada Anda dan Allah ingin mengangkat derajat Anda. Ini pertama. Kedua, ya, kalimat yang sangat indah adalah Al-Quran mengatakan, kalimat yang sangat luar biasa, inna ma'al usri yusra. Atau sebelum saya nomor dua ini, sebelum saya ke situ, nomor duanya, yang pertama yakinkan itu cinta Allah kepada kita, yang keduanya zaman baik-baik untuk teman-teman semuanya, Anda bunda yang hadir, yang keduanya, ma min hammin wala ghammin wala adha hatta yashuku syaukatan yushakuha illa ghafarallahu min dunubi. Tidak ada kesulitan bagi seorang sehingga kesulitan itu membuat dia tidak bisa tidur, sehingga dia membuat sakit, sehingga membuat dia ini kecapean, sehingga dia membuat dia itu gundah gulana karena ada musibah, karena ada masalah. Iya. Sampai dia itu harus tergores tangannya dengan duri. Dengan duri. Airnya, darahnya tidak jatuh gitu ya, tapi tergores saja. Maka dengan melakukan itu saja entah berapa dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan musibah. Apalagi dengan satu kesulitan yang membuat tidak bisa tidur, yang membuat tidak bisa nyenyak, yang membuat dalam keadaan tidak bisa tenang hati karena dapat musibah, itu berapa dosa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nomor dua. Punten. Nomor tiga, kalimatnya. Idza ahabballahu al-abdu ista'malah. Nomor tiganya ini, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menjadikan hamba itu menjadi ahli surga dan terserah Allah bagaimana caranya Allah untuk menjadikan dia ahli surga. Saya tanya kepada sahabat-sahabat, kepada teman yang hadir di kajian ini sekarang. Berani nggak minta kepada Allah, minta surga dengan ditukar dengan sholat kita? Ya Allah, berikan surgamu, ini aku punya sholat ini. Sholat kita belum beres. Ya Allah, tambahlah dengan puasa saya, puasa juga belum beres. Tambahlah dengan sodakoh saya, sodakoh juga belum beres. Kita pengen surga, dibalas dengan semua amalan yang kita miliki, kayaknya belum sempurna. Maka Allah ingin memasukkan kita ke dalam surga. Terserah Allah caranya. Maka Allah katakan, seakan-akan Anda ingin aku menjadikan ahli surga, tapi bukan dengan sholatmu, karena sholatmu berantakan.
Aku akan jadikan kamu di sorga bukan dengan puasamu karena puasamu berantakan. Tapi aku akan jadikan kamu di sorga dengan cara aku uji dengan ujian yang seperti ini. Sabarlah. Dengan sabar itu Anda akan mendapatkan sorga. Jadi yakinkan. Kesabaran itu, musibah itu akan menjadikan kita menjadi ahli sorga. Kenapa? Karena Allah yang mengarahkan. Terakhir, ya, apa yang harus dilakukannya? Yang harus dilakukannya adalah ingat inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Pasti ada jalan keluar. Sebagai penutup yang ingin saya sampaikan, lihat kalimat inna ma'al usri yusra. Allah mengatakan dalam Al-Quran tidak begini, inna ba'dal usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Tidak setelah. Kalau Anda mengartikan setelah itu keliru. Tapi jawabannya adalah sesungguhnya sama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan. Kenapa? Apa bedanya setelah dan bersama? Kalau mengatakan setelah, itu seakan-akan Anda tidak untuk bekerja, untuk berusaha mencari kemudahannya. Kalau dikatakan setelah. Tapi kalau mengatakan bersama, Anda diperintahkan untuk bekerja, untuk mencari keluar. Contoh, di depan saya ada pot ataupun ada gelas. 10 gelas akan berjalan. Gelas pertama, gelas kedua, gelas ketiga, gelas keempat, gelas kelima, gelas keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Lalu, orang yang memiliki gelas menyimpan emas di salah satu gelas. Dan dihadiahkan untuk kita. Lalu dia bilang, gelas akan mengalir di hadapanmu 10 gelas. Lalu dia bilang, setelah gelas yang ke-8, disitulah ada emasnya. Setelah gelas yang ke-8 ada emasnya. Gelas yang pertama lewat, kita diam. Kenapa? Bukan setelah, bukan ini kok yang ada emasnya. Nanti setelah gelas ke-8, gelas 1 lewat dia, kedua lewat dia, 3 lewat dia, 7 lewat dia, 8 lewat dia, yang ke-9 baru dibuka. Kenapa? Karena dibilang setelah gelas ke-8 ada emas. Maka gelas 1, gelas 2, gelas 3 kita biarkan aja. Tapi kalau dikatakan bersama dengan gelas itu ada emasnya, bersama dengan gelas, berarti gelas 1 sampai 10 ada gelas, ada emasnya. Ada emas. Salah satu dari gelas itu ada emasnya. Tapi kita nggak tahu di gelas yang mana. Maka begitu gelas yang pertama lewat, kita buka. Gelas kedua lewat, kita buka. Gelas ketiga lewat, kita buka. Kenapa? Karena nggak tahu gelas yang mana yang ada emasnya. Maka dikatakan bersama dengan gelas itu. Itulah kalimat. Iya. Maka Al-Quran mengatakan bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Maka tolong cari. Bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan dan di situ ada kemudahannya. Maka kesulitan apapun pasti di situ ada kemudahan yang bisa didapatkan. Seperti itu. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang